Guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan melalui Dinas Pemadam Kebakaran membentuk relawan pemadam kebakaran di 241 desa dan kelurahan dengan tujuan agar mempercepat tindakan apabila terjadi kebakaran di desa, terutama daerah yang terjauh dari jangkauan damkar kabupaten. Sebanyak 2.410 orang dikukuhkan Bupati Ogan Ilir sebagai relawan pemadam kebakaran desa dan kelurahan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ribuan relawan ini merupakan relawan kebakaran terbesar dan terbanyak yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan khususnya dan juga Indonesia. Para relawan ini tak hanya bertugas memadamkan kebakaran saja, namun juga dibekali ilmu dan tugas damkar pada umumnya. Setidaknya pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memiliki 10 orang per desanya untuk mendeteksi dini dan menanggulangi jika terjadi kebakaran, ditambah mereka berkomunikasi dengan desa tetangga yang sama-sama memiliki relawan. Bupati Ogan Ilir menegaskan bahwa dengan dibentuknya dan dikukuhkannya relawan kebakaran ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah untuk menanggulangi bentuk ancaman kebakaran maupun ancaman lainnya di masyarakat seperti ular berbisa. Kita membentuk kesadaran diri dari masyarakat, yaitu 10 desa, 10 orang per desa. Itu jadi ke depan apabila terjadi kebakaran, baik itu masyarakat itu sendiri sudah mampu menanggulangi secara cepat sambil menunggu pemerintah kabupaten mendatangkan peralatan dan petugas damkar lainnya. Jadi itu lebih bagaimana kita meningkatkan pelayanan agar tidak terjadi lagi tadi saling salah, damkar terlambat datang dan lain-lain. Nah, dengan adanya yang kita lakukan pada hari ini, insya Allah ini meningkatkan pelayanan, kenyamanan dan keamanan secara cepat di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, Sunarto, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Ogan Ilir menjelaskan, sebanyak 2.410 orang sebagai relawan kebakaran ini dibekali ilmu dan juga dibekali insentif sebesar Rp200.000 per bulannya yang dibayarkan per triwulan. Bupati Ogan Ilir menambahkan akan diberikan BPJS untuk mengamankan mereka saat bekerja. Selanjutnya mana semangatnya Kecamatan Payaraman? Mempercepat pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kami berinisiatif membentuk relawan ini. Baik, pada saat ini Bupati Ogan Ilir masih berada di Kecamatan Payaraman. Teman-teman ini dapat melakukan tugas sebagai pertolongan pertama pada kesempatan semua kejadian termasuk kebakaran dan penyelamatan. Kalau misalnya contoh simpel terjadi kebakaran di satu titik, maka kita sudah punya 10 relawan di desa itu. Ditambah secara otomatis kanan kiri desa. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya minta. Diharapkan dengan dikukuhkannya relawan ini dapat membantu pemerintah menanggulangi kebakaran sejak dini. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad TV One mengabarkan. Sebanyak 70 rumah diberikan bantuan material berupa papan dan seng sebagai atap yang diambil dari anggaran dana desa. Diperiksa satu persatu oleh pihak pendamping desa dan Kecamatan Pembulutan Selatan beserta perangkat desa dan BPD. Diketahui bedah rumah ini merupakan program pemberantasan pemukiman kumuh yang diambil dari sebagian dana desa. Pihak desa juga menjelaskan seluruh warga desa Mayapati akan diberikan bantuan yang sama, namun dengan kategori dan klasifikasi serta bertahap. Kegiatan ini baru dilakukan di Desa Mayapati dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya. Selain itu, pihak kecamatan yang melakukan monitoring berharap kegiatan tersebut berkelanjutan dan dapat ditiru oleh desa lain. Kawannya kami dari kecamatan bersama pendamping desa dan pendamping lokal desa sekecamatan Selatan memeriksa bantuan dana DD yang diprioritaskan untuk rumah layak huni yang sudah disampaikan oleh Pak Kades tadi berupa bantuan seng dan bantuan papan. Kedepannya rumah yang tidak layak huni yang ada di Mayapati supaya dilanjutkan untuk anggaran tahun 2025. Nah, tentunya kami telah mendapatkan papan banyak 1 kubik. Ini tentunya kami sangat berterima kasih, sangat berterima kasih karena sesuai keinginan kami bahwa kami sangat membutuhkan. Untuk selanjutnya bagaimana melanjutkan pelaksanaan yang seperti rumah kami ini? Belum selesai, Pak. Kami untuk ke depan agar supaya dilanjutkan seperti lantai kami ini, Pak. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad TV One mengabarkan.
Guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan melalui Dinas Pemadam Kebakaran membentuk relawan pemadam kebakaran di 241 desa dan kelurahan dengan tujuan agar mempercepat tindakan apabila terjadi kebakaran di desa, terutama daerah yang terjauh dari jangkauan damkar kabupaten. Sebanyak 2.410 orang dikukuhkan Bupati Ogan Ilir sebagai relawan pemadam kebakaran desa dan kelurahan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ribuan relawan ini merupakan relawan kebakaran terbesar dan terbanyak yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan khususnya dan juga Indonesia. Para relawan ini tak hanya bertugas memadamkan kebakaran saja, namun juga dibekali ilmu dan tugas damkar pada umumnya. Setidaknya pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memiliki 10 orang per desanya untuk mendeteksi dini dan menanggulangi jika terjadi kebakaran, ditambah mereka berkomunikasi dengan desa tetangga yang sama-sama memiliki relawan. Bupati Ogan Ilir menegaskan bahwa dengan dibentuknya dan dikukuhkannya relawan kebakaran ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah untuk menanggulangi bentuk ancaman kebakaran maupun ancaman lainnya di masyarakat seperti ular berbisa. Kita membentuk kesadaran diri dari masyarakat, yaitu 10 desa, 10 orang per desa. Itu jadi ke depan apabila terjadi kebakaran, baik itu masyarakat itu sendiri sudah mampu menanggulangi secara cepat sambil menunggu pemerintah kabupaten mendatangkan peralatan dan petugas damkar lainnya. Jadi itu lebih bagaimana kita meningkatkan pelayanan agar tidak terjadi lagi tadi saling salah, damkar terlambat datang dan lain-lain. Nah, dengan adanya yang kita lakukan pada hari ini, insya Allah ini meningkatkan pelayanan, kenyamanan dan keamanan secara cepat di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, Sunarto, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Ogan Ilir menjelaskan, sebanyak 2.410 orang sebagai relawan kebakaran ini dibekali ilmu dan juga dibekali insentif sebesar Rp200.000 per bulannya yang dibayarkan per triwulan. Bupati Ogan Ilir menambahkan akan diberikan BPJS untuk mengamankan mereka saat bekerja. Selanjutnya mana semangatnya Kecamatan Payaraman? Rangka mempercepat pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kami berinisiatif membentuk relawan ini. Baik, pada saat ini Bupati Ogan Ilir masih berada di Kecamatan Harapannya Payaraman. teman-teman ini dapat melakukan tugas sebagai pertolongan pertama pada kesempatan semua kejadian termasuk Baik, kebakaran terima dan kasih. penyelamatan. Kalau misalnya contoh simpel terjadi kebakaran di satu titik, Tujuh, maka atau- kita sudah punya 10 relawan di desa itu. Ditambah secara otomatis kanan kiri desa. Baik, terima kasih. membackup Selanjutnya secara saya langsung. minta Diharapkan dengan dikukuhkannya relawan ini dapat membantu pemerintah menanggulangi kebakaran sejak dini. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad TV One mengabarkan. Sebanyak 70 rumah diberikan bantuan material berupa papan dan seng sebagai atap yang diambil dari anggaran dana desa. Diperiksa satu persatu oleh pihak pendamping desa dan Kecamatan Pembulutan Selatan beserta perangkat desa dan BPD. Diketahui bedah rumah ini merupakan program pemberantasan pemukiman kumuh yang diambil dari sebagian dana desa. Pihak desa juga menjelaskan seluruh warga desa Mayapati akan diberikan bantuan yang sama, namun dengan kategori dan klasifikasi serta bertahap. Kegiatan ini baru dilakukan di Desa Mayapati dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya. Selain itu, pihak kecamatan yang melakukan monitoring berharap kegiatan tersebut berkelanjutan dan dapat ditiru oleh desa lain. Kawannya kami dari kecamatan bersama pendamping desa dan pendamping lokal desa sekecamatan Selatan memeriksa bantuan dana DD yang diprioritaskan untuk rumah layak huni yang sudah disampaikan oleh Pak Kades tadi berupa bantuan seng dan bantuan papan. Kedepannya rumah yang tidak layak huni yang ada di Mayapati supaya dilanjutkan untuk anggaran tahun 2025. Nah, tentunya kami telah mendapatkan papan banyak 1 kubik. Ini tentunya kami sangat berterima kasih. Sangat berterima kasih karena sesuai keinginan kami bahwa kami sangat membutuhkan. Untuk selanjutnya bagaimana melanjutkan pelaksanaan yang seperti rumah kami ini? Belum selesai. Belum selesai, Pak. Kami untuk ke depan agar supaya dilanjutkan seperti lantai kami ini, Pak. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad TV One mengabarkan.
Malam puncak pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-30 tingkat Sumatera Selatan digelar sangat meriah. Acara yang digelar di Stabel Berkuda di Kota Sekayu dihadiri langsung oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni serta PJ Bupati Musi Banyuasin Sandi Fahlepi serta Sekda Musi Banyuasin Apriyadi. Bahkan acara ini juga dihadiri oleh kepala daerah di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Selain menampilkan berbagai pertunjukan menarik seperti hadroh dari forum pondok pesantren hingga penampilan defile dari para kafilah di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. PJ Gubernur Sumatera Selatan merasa bangga atas diselenggarakannya MTQ ke-30 tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Musi Banyuasin dengan suasana yang sangat meriah serta disaksikan oleh ribuan warga. Kita bersyukur hari ini kita tadi menyaksikan pembukaan MTQ yang ke-30 Provinsi Sumsel dan dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin dan sangat meriah. Acara ini sangat dipadati oleh masyarakat berduyun-duyun hadir di sini. Penyelenggaraan acaranya juga sangat bagus. Bahkan tadi kalau kita melihat dari seluruh rangkaian kegiatan ini acara provinsi tapi seperti acara di tingkat nasional. Ya, rasanya rasa nasional. Ini merupakan persiapan yang sangat baik dan ini juga memberikan motivasi kepada seluruh kafilah. Mudah-mudahan bisa menunjukkan yang terbaik dan kelak nanti akan terpilih para juara-juara, para pemenang dan itu akan membawa nama baik Provinsi Sumatera Selatan. Suasana semakin meriah setelah dihibur oleh penampilan artis kondang yakni Triswaka dengan istri tercintanya Nabila Maharani di penghujung pembukaan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Selatan ini. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Guna melaksanakan penyaluran dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat, pemerintah desa Kembang Tinggi lakukan trial pembangunan jalan serta membagikan bibit jagung kepada masyarakat. Untuk memastikan pembangunan jalan desa yang menggunakan anggaran dana desa tahap ke-1, pemerintah desa Kembang Tinggi, Kecamatan Buai Pemaca, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, melakukan trial pembangunan jalan desa. Kegiatan ini juga didampingi oleh pihak kecamatan, pendamping desa, serta perwakilan TNI Polri. Untuk dana desa tahap ke-1, selain dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur pembangunan jalan, dana desa juga digunakan sebagai penguatan ketahanan pangan berupa pembagian bibit jagung kepada 8 kelompok tani yang ada di desa mereka, serta pembagian bantuan langsung tunai yang diserahkan ke masyarakat. Pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan jalan desa yang berada di Dusun 4 dengan panjang 175 meter dengan lebar 1 meter, serta pembangunan jalan di Dusun 8 dengan panjang 100 meter, lebar 2 meter. Hari ini kita melakukan trial dalam pembangunan jalan setapak dari dana desa tahun 2024. Fungsi trial ini untuk menunjukkan atau cara kerja masyarakat dan didampingi oleh pendamping teknik, pendamping lokal kita dengan Babinsa dan juga kepala atau mandor kita untuk menunjukkan cara kerja yang bagus yang sesuai dengan anggaran pemerintah pusat. Fungsi trial ini agar kualitas dari hasil kita pembangunan ini benar-benar berkualitas dan bisa dimanfaatkan untuk penduduk pertanian khusus. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Dendang Kampung Perkusi Medan, Sumatera Utara menyelenggarakan Prasa atau Pesta Rentak Sumatera Utara tahun 2024 yang berlangsung di Komplek PRSU Jalan Gatot Subroto, Medan. Event tetabuhan yang pertama kali terselenggara ini menyatukan 8 etnis mulai dari Aceh sampai Lampung untuk memperkenalkan instrumen perkusi yang ada di Sumatera Utara. Penampilan memukau maestro perkusi Indonesia Gilang Ramadan, Ridwan Nasution, dan Winarto Kartupat yang disutradarai Mukhlis Hasbullah tampil apik menyatukan instrumen drum modern dan alat musik tradisional.
Turut hadir Ketua Dewan Pembina Komite Seni dan Budaya Nusantara Musa Rajeksha, perwakilan Kemendikbudristek Roy Silalahi. Alhamdulillah difasilitasi oleh Dana Indonesiana, LPDP, Kemendikbud. Harapan kami untuk tahun-tahun ke depannya acara ini bisa sustainable, ya, bisa berlanjut, agar kami bisa merajut tali kebinekaan mulai dari Aceh sampai Lampung, bersilaturahmi di Medan Sumatera Utara ini, agar seniman-seniman tradisi Terabuhan Nusantara, Sumatera khususnya bisa maju dan bisa berekspresi. Ini acara yang seperti ini adalah salah satu untuk menjadikan ekosistemnya musik tradisi ini. Sekarang dengan saya kehadiran di sini, selain tampil juga, saya juga memperkenalkan apa itu LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, yang spesial untuk para musisi tradisional. Di sesi akhir, Ketua Dewan Pembina Komite Seni dan Budaya Nusantara Musa Rajeksha menyerahkan anugerah senja kepada Ridwan Aman Nasution sebagai Maestro Perkusi Indonesia dan penandatanganan komitmen pada event Pesta Rentak Sumatera Utara tahun 2024. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Ternyata tradisi berdoa untuk para leluhur yang sudah meninggal masih dipegang teguh masyarakat adat di Kabupaten Pesisir Barat. Tradisi ngejalang tuha-tuha di Pekon Laai adalah wujud nyatanya. Dalam acara ngejalang tuha-tuha, warga beramai-ramai menaikkan doa untuk perjuangan dan jasa para leluhur yang telah wafat. Harapan dari permohonan warga agar apa yang telah dilakukan oleh pendahulu dapat menjadi amal baik agar roh leluhur tenang dan tentram di tempatnya. Selain memanjatkan doa, tradisi ini juga menjadi pemersatu masyarakat Pekon dengan adanya makan bersama dan talibun atau berbalas pantun. Kegiatan demikian dinilai menjadi pengobat rindu bagi perantau yang pulang ke kampung halamannya, juga memperkokoh tali silaturahmi antar kerabat satu desa. Tradisi ini merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang yang masih terus dijaga oleh masyarakat Pekon Laai. Masyarakat merasa acara ini sudah mendarah daging, karena setiap tahun ngejalang tuha-tuha merupakan agenda wajib sebagai penghormatan dan puji syukur atas berkat dan nikmat yang dilimpahkan oleh Yang Maha Kuasa. Dengan adanya ngejalang tuha ini, maka masyarakat ini berkumpul bersama-sama, yaitu berdoa kepada Allah SWT sebagai bentuk dari rasa syukur. Dukungan dari pemerintahan Pekon ini untuk memeriahkan terutama ya masalah adat ini, yaitu ngejalang tuha-tuha ini, pemerintah Pekon mensupportnya dengan menyisihkan anggaran khususnya untuk yang berhubungan dengan adat istiadat ini. Harapan saya ini kegiatan ini semakin harus dijaga dan dilestarikan dengan kerjasama antara masyarakat dan pemerintahan. Semoga ke depannya ini apa-apa yang sudah kita laksanakan, yaitu ngejalang-jalang tuha ini, bisa kita laksanakan di tahun-tahun yang akan datang. Dari Pesisir Barat, Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. TPPKK dari 12 Pekon di Kecamatan Karya Penggawa mengikuti pembinaan pokok program di Pekon Kebuayan pekan lalu. Melalui pembinaan program tersebut, TPPKK tingkat desa diharapkan mampu menjalankan programnya di tengah masyarakat. Sedikitnya 38 pengurus TPPKK dari 12 Pekon berkumpul di Pekon Kebuayan untuk menerima materi dari TPPKK Kecamatan. Pembinaan dimaksudkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat akan program kerja yang diusung oleh TPPKK di seluruh Indonesia. Pokok program PKK dibagi ke dalam 4 kelompok kerja. Pokja 1 mengelola program penghayatan pengalaman Pancasila dan gotong royong. Pokja 2 mengemban program pendidikan dan keterampilan serta kehidupan berkooperasi.
dan Pokja 3 mengelola program pangan, sandang perumahan, dan tata laksana rumah tangga. Terakhir, Pokja 4 mengelola program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Selain memberi penjelasan tentang uraian program kepada masing-masing Pokja, TPPKK Kecamatan Karya Penggawa juga menguraikan secara teknis tentang tugas pokok dan fungsi TPPKK tingkat desa. Pratin Kebuayan, Heri Kurnia berharap pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan yang ada di desa terus ditingkatkan. Selain memperkuat kinerja lembaga dimaksud, pembinaan yang terus-menerus pasti berdampak terhadap kemajuan masyarakat seluruh desa. Heri Kurnia percaya pembinaan program kerja TPPKK di Desa Kebuayan akan membawa dampak positif bagi masyarakat Pekon Kebuayan, terkhusus pada segi kesejahteraan masyarakat Pekon Kebuayan. Tujuan utama dari kegiatan ini untuk pembinaan, menambah pengetahuan serta wawasan dalam mencapai program-program dan target-target program yang ada di organisasi PKK tersebut, dan juga tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan dari anggota wabil khusus di Pekon Kebuayan dan juga seluruh masyarakat Pekon Kebuayan. Dari pesisir barat Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. TNI kembali terjun ke masyarakat melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa. Mengusung tema Dharma Bakti TMMD mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah. Gelaran TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-120 telah dimulai di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Pembukaan TMMD ke-120 tahun anggaran 2024 dilakukan penjabat Bupati Nukman. 2 desa menjadi lokasi pelaksanaan TMMD tahun ini, yakni Desa Sri Menanti dan Desa Sidodadi. TNI berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan tujuan dari TMMD sendiri, yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Sasaran pokok TMMD meliputi sasaran fisik, yaitu pelebaran jalan sepanjang 1.570 meter dengan lebar 6 meter, rehab masjid, serta rehab rumah tidak layak huni. Untuk sasaran non-fisik dilakukan pembagian bibit pelayanan SIM gratis yang bekerja sama dengan pihak kepolisian, serta menggandeng Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk vaksinasi hewan ternak. Baik sasaran pokok maupun sasaran tambahan dalam kegiatan TMMD ke-120 disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sasaran tambahan pembangunan masjid bahkan merupakan permintaan langsung dari warga setempat. Pelebaran badan jalan dipilih menjadi sasaran fisik mengingat ruas jalan dimaksud bukan saja merupakan jalan penghubung antar desa, tetapi sekaligus merupakan jalan produksi perkebunan yang melintasi areal perkebunan warga. TMMD yang ada di Kodim 0422 Lampung Barat, kita mengerahkan sebanyak 150 TNI. Ini terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang berkolaborasi. Selanjutnya masyarakat yang lebih kurang 100 masyarakat setiap harinya membantu pekerjaan fisik yang kita siapkan. Kami sangat optimis untuk penyelesaian. Ini juga kami dalam waktu 30 hari ini di luar sasaran pokok kami akan menyelesaikan beberapa sasaran tambahan yang diminta sesuai keinginan masyarakat. Dari Kabupaten Lampung Barat, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Rapat paripurna DPRD Kota Medan beragendakan laporan kinerja panitia khusus pembahasan Ranperda Kota Medan tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan Senin kemarin. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga dan didampingi Wakil Ketua Baharum Syah serta dihadiri anggota DPRD Kota Medan lainnya. Dalam laporan kinerja yang disampaikan oleh Paul Mei Anton Simanjuntak selaku Ketua Pansus, Panitia Khusus DPRD Kota Medan telah melakukan pembahasan bersama kepada seluruh pihak OPD terkait. Hal itu guna memaksimalkan hasil draft Ranperda. Panitia Khusus juga telah melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perkim Kota Bandung dan ke DPRD Kota Bogor demi menambah pengayaan materi rancangan peraturan daerah
tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Selaku Ketua Pansus, Paul Meanton Simanjuntak menjelaskan, guna memaksimalkan kajian-kajian yang dilakukan panitia khusus dan masukan yang diterima dari hasil pembahasan dan kunjungan kerja yang telah duluan menetapkan peraturan daerahnya terkait tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pada rapat paripurna Dewan ini, panitia khusus meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan agar dapat memperpanjang masa kerja panitia khusus penyelenggaraan perumahan dan permukiman ke depannya. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga mengatakan, permintaan perpanjangan waktu soal peraturan daerah perumahan dan kawasan permukiman disetujui karena masih ada waktu bagi panitia khusus dalam perbaikan 3 bulan ke depan. Permintaan dari panitia khusus penundaan perpanjangan waktu soal peraturan daerah perumahan dan kawasan permukiman. Nah ini kan mereka berharap gitu ya, karena masih ada waktu ya kita masih memberikan kesempatan 1 kali 3 bulan ke depan. Ketua Pansus Paul Meanton Simanjuntak meminta perpanjangan masa kerja panitia khusus penyelenggaraan perumahan dan permukiman dikarenakan masih banyak masukan-masukan yang diperlukan demi sempurnanya rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi seluruh warga Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam rangka pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap penjelasan pengusulan DPRD Medan atas Ranperda Kota Medan tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah. Paripurna beragendakan pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap penjelasan pengusulan DPRD Medan atas Ranperda Kota Medan tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah pada Senin kemarin. Sebanyak 8 fraksi DPRD Kota Medan telah menyatakan sepakat dan menyetujui atas Ranperda Kota Medan tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah. Dalam pandangan fraksi-fraksi, 8 fraksi DPRD Kota Medan sepakat dan menyetujui atas penjelasan pengusul DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah, di mana dijelaskan bahwa keberadaan suatu peraturan daerah tidak terlepas dari hakikat otonomi daerah dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui lembaga DPRD. DPRD Kota Medan menjelaskan, pemerintah Kota Medan dinilai memerlukan suatu regulasi berupa perda sebagai pedoman dan pijakan yuridis bagi pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan dalam pengusulan suatu rancangan peraturan daerah, yakni Perda Kota Medan tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah. Ini adalah permintaan dibuat kawan-kawan supaya dibuat menjadi hak inisiatif diajukan sehingga tata caranya nanti jelas gitu ya. Nanti ini kembali kepada fraksi-fraksi di fraksi masing-masing soal nanti kelanjutan seperti apa. Tapi yang jelas ini adalah hak inisiatif dari teman-teman DPRD Kota Medan untuk dilakukan tata cara mekanisme pembentukan prolegda di DPRD Kota Medan. Ya. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga didampingi Wakil Ketua Bahrum Syah serta dihadiri anggota DPRD Kota Medan dan rapat berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan. Dari Medan, Fahmi TV One mengabarkan. Tangis haru pelepasan 352 jemaah calon haji Asahan pada Minggu dini hari dilepas oleh Bupati Asahan, Surya. Jemaah calon haji Asahan berangkat melalui embarkasi Medan pada kloter pertama. Sebanyak 352 jemaah calon haji ditambah 8 petugas dengan rincian laki-laki 142 orang dan perempuan 218 orang. Keberangkatan jemaah calon haji kali ini terdapat jemaah tertua atas nama Sarimah berusia 95 tahun dari Kecamatan Buntu Pane. Sedangkan termuda atas nama Rifki Fajarika berusia 24 tahun dari Kecamatan Aek Songsongan. Bukan itu saja, ada 18 calon jemaah haji Asahan akan berangkat pada gelombang kedua akhir bulan Mei ini. Tak ada kendala dalam keberangkatan jemaah calon haji kali ini dan tak ada juga yang batal berangkat disebabkan hal-hal lain. Pada pagi subuh ini kita melepas jemaah haji kita untuk
kloter yang pertama asahan sejumlah 352 ditambah petugas 8 jadi 360. Insyaallah mudah-mudahan jemaah haji kita ini dapat melaksanakan rukun dan wajib hajinya secara baik dan selama dalam perjalanan tidak ada halangan dan tidak ada rintangan apapun. Kemudian nanti ada kloter 14 ya, sebanyak 18 jemaah kita bergabung dengan jemaah lain yaitu Deli Serdang. Jadi insya Allah mudah-mudahan dari total semua jumlah jemaah kita ini ada usia yang termuda umur 24 tahun dan yang tertua 95 tahun. Tapi dalam kondisi yang fit, kondisi sehat. Insya Allah mudah-mudahan nanti kembalinya nanti ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Bupati Hasan berharap semua jemaah calon haji tetap menjaga kesehatan hingga pulang nanti dan menjadi haji yang mabrur. Dari Hasan, Sumatera Utara, Jasa Menurung, TV One mengabarkan. Ratusan warga berkonvoi menggunakan kendaraan sepeda motor serta mobil. Mereka mengantarkan dua kandidat calon bupati dan calon wakil bupati Musi Banyuasin untuk mendaftarkan diri ke KPU. Keduanya adalah Sumadi, calon bupati, serta Madali, calon wakil bupati. Keduanya berasal dari petani yang mengusung jalur independen non-partai politik. Di kantor KPU Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, keduanya disambut meriah oleh massa pendukungnya yang sudah lama menunggu. Bahkan warga menggendong calon bupati mereka. Ratusan warga menghantarkan kedua cabub dan cawabub ini hingga ke depan pintu KPU dan menyuarakan dukungan kepada keduanya. Adanya surat edaran dari KPU bahwasanya membuka jalur independen. Untuk itu kami sudah mempersiapkan diri lebih kurang 1 bulan sehingga ini bisa terpenuhi syarat dari jalur independen yang dukungan dan KTP sejumlah lebih kurang 42.000. Kami berpasangan, Pak Sumadi berpasangan dengan Pak Madali. Kemudian tujuan menjadi bupati ini salah satunya adalah melaksanakan dari lagu Mas Muba yang salah satunya itu yang sudah sekarang hampir mungkin ditinggalkan adalah Muba itu harus mandiri, Muba itu harus swadaya, Muba itu harus aman dan sentosa. Sementara Ketua KPU Musi Banyuasin menyatakan kedua bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati ini sudah diterima persyaratannya. Hari ini kami menerima bakal calon bupati yaitu Bapak Sumadi dan bakal calon wakil bupati yaitu Bapak Madali yang mendaftar dari jalur independen dengan membawa dukungan kurang lebih dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin dengan dukungannya sejumlah 42.000 lebih. Untuk bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati baru satu pasang ini dari jalur independen. Usai mendaftarkan diri ke KPU, kedua bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati menemui ratusan massa pendukungnya serta berkeliling kota Musi Banyuasin. Pencalonan keduanya merupakan permintaan dari masyarakat khususnya para petani di Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar menghadiri dan menyaksikan pelantikan pengurus KONI Kabupaten Asahan di Kota Kisaran.
Pelantikan KONI Asahan sendiri dilakukan oleh Ketua KONI Sumatera Utara, John Ismadi Lubis. Bertempat di Hotel Marina Kisaran Asahan, Sumatera Utara, Ketua KONI Sumatera Utara, John Ismadi Lubis, melantik Haris sebagai Ketua KONI Kabupaten Asahan, beserta puluhan pengurus KONI lainnya. Dalam pelantikan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, dan Forum Komunikasi Daerah lainnya. Dalam kata sambutannya, Wakil Bupati mengucapkan selamat atas pengurus KONI yang baru dilantik dan berharap agar prestasi olahraga dan atletnya dapat maju dan berkembang sehingga mampu mengorbitkan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Berharap nanti KONI Kabupaten Asahan itu pertama bisa bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Asahan dan stakeholder yang ada dalam rangka untuk menjaring melihat bibit atlet. Kemudian yang kedua, kita harapkan dengan pengurusan KONI Kabupaten ini bisa membina para atlet Kabupaten Asahan sehingga bisa menjadi atlet yang berprestasi, mengembangkan atlet di Sumatera Utara untuk tingkat nasional. Kemudian yang terakhir, kita berharap dengan kepengurusan KONI yang baru dilantik ini mudah-mudahan bisa bekerja secara proaktif sehingga pada akhirnya menunjukkan bahwa kepengurusan ini benar-benar berprestasi. Taufik juga berjanji akan terus mendukung kegiatan KONI Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Menurung TV One mengabarkan. Sidang Senat Terbuka Universitas Asahan mengukuhkan dan melantik sarjana ke-32 dan magister sebanyak 507 sarjana dari 5 fakultas dan 11 program studi. Acara ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Asahan dan Ketua LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara, Profesor Syaiful Anwar Matondang. Rektor Universitas Asahan, Profesor Dr. Tri Harsono melantik 507 sarjana baru di kampus Universitas Asahan di Kota Kisaran, Sumatera Utara pada Sabtu 18 Mei lalu. Acara ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, Bupati Asahan, Ketua Yayasan UNA, Mapilindo, Ketua LL Dikti Sumatera Utara, Profesor Syaiful Anwar Matondang, dan ratusan orang tua atau wali wisudawan. Rektor UNA merespon perubahan dan perkembangan pasar kerja di era revolusi 5.0 serta kurikulum merdeka. Universitas Asahan tengah melakukan penyelarasan dan pengembangan menjadi universitas unggul, inovatif, dan berkepribadian. Kami mewisuda 508 alumni dari 5 fakultas dan 12 program studi. Nah, jadi ke depan ini kami berencana akan membuat lagi prodi S2 dan S3. Hari ini UNA hanya punya satu prodi S2 Magister Hukum. Kemudian kami bekerjasama dengan yayasan nanti akan membentuk S3 Hukum, kemudian S2 Manajemen, S2 Agroteknologi, dan S2 Kependidikan. Dalam acara ini juga diberikan cendera mata atau penghargaan kepada wisudawan terbaik dengan indeks prestasi paling tinggi dari setiap fakultas dan program studi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Sempat di PHK dari perusahaan tambang tempat ia bekerja, seorang pemuda asal Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, sukses menjadi pengusaha percetakan dan konveksi dengan omset ratusan juta rupiah per bulan setelah dapat dukungan penuh dari PT Bukit Asam Tbk. Inilah kisah pemuda bernama Dedi Irawan, warga Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ia berlatar belakang pernah di PHK dari perusahaan tempat ia bekerja, tak membuatnya menyerah dan nekat untuk terjun menjadi seorang pengusaha. Dengan melihat celah peluang yang ada, di mana masih minimnya usaha percetakan dan konveksi di tempatnya tinggal, Dedi pun memulai usahanya dengan modal seadanya dan peralatan ala kadarnya. Keberadaan PT Bukit Asam pun dimanfaatkan oleh Dedi untuk memasarkan produknya di bidang percetakan dan konveksi. Gayung bersambut, PT Bukit Asam pun mencoba memberi kesempatan untuknya masuk dan menggunakan jasanya dalam berbagai kesempatan. Untuk melanjutkan hidup, saya pikir buka usaha
mulai dari usaha konter kecil-kecilan dan paket online. Dengan modal seadanya saya mencoba memberanikan diri untuk membuka usaha digital printing dengan konveksi ini dan sablon. Dan alhamdulillah dapat kepercayaan dari PTBA. Pada 8 tahun yang lalu, Dalgasil adalah binaan dari CSR PT Bukit Asam, dan sekarang sudah dilepaskan karena sudah maju dan omsetnya juga sudah besar seperti itu. Nah, saya juga menyampaikan terima kasih selaku pemerintah Kecamatan Lawang Kidul kepada pihak manajemen PT Bukit Asam yang sudah melakukan pembinaan kepada usaha kecil, menengah, mikro, makro yang ada di Kecamatan Lawang Kidul. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggreni, TV One mengabarkan. Ratusan warga yang menempati lahan ex-PTPN di Tanah 65 Dusun 24 Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara, mendatangi rumah contoh yang akan dijadikan relokasi oleh warga. Sebagian warga yang tidak bersedia ikut relokasi dapat menerima ganti rugi. Dan dalam hal ini seluruh warga mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pengembang yang selama ini tak mendapatkan kepastian hukum. Kami warga lahan 5 sangat berterima kasih kepada pemilik tanah atau sebutan pengembang yang telah memberikan kompensasi ganti rugi bangunan dan Selain itu, Kepala Desa Sampali Muhammad Ruslan menyebutkan bahwa langkah yang dilakukan oleh pihak pengembang sudah tepat untuk kesejahteraan masyarakat yang selama ini tinggal tanpa kejelasan dan kepastian surat yang sah. Sejauh ini sih sangat bagus makanya, karena memang yang sama juga tahu selama ini kan banyak kasus yang berkembang, mafia tanah segala macam. Tapi alhamdulillah berkat tim semua ada agenda ini, saya sangat apresiasi sama sebesar karena memang sangat luar biasa. Sementara itu, Suprapto, pria pemilik lahan yang akan dijadikan rumah relokasi bagi warga, mengatakan bahwa status tanah yang akan dibangun rumah untuk warga adalah lahan yang berstatus kuat hukum. Secara hukum sudah selesai sampai ke putusan PK, kemudian kewajiban kami kepada negara sudah kami selesaikan dengan membayar aset. Putusan sudah inkrah. Ya, kita secara manusiawi, iya kan, mereka juga sebagian sudah lama di situ menempati, ya kan. Secara manusiawi kita berikan relokasi seperti ini. Jadi pada intinya manusiawi lah yang terbuat, nggak seperti mungkin daerah lain ada yang seenaknya digusur, tapi ini kita berbuat manusiawi. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun kembali menggelar kegiatan turnamen e-sport fest yang memperebutkan Piala Bupati Kabupaten Simalungun Radia Poha Solan Sinaga dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Turnamen e-sport fest tahun 2024 kali ini digelar di lapangan Balai Karya Murni Perdagangan Kecamatan Bandar pada Sabtu 25 Mei 2024 kemarin. Acara yang diikuti oleh ratusan gamers dari berbagai daerah ini pun berlangsung sukses dan meriah. Turnamen yang digelar bagi para gamers dan anak-anak muda ini merupakan agenda resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun dan telah digelar selama 2 tahun berturut-turut yang merupakan salah satu kalender event resmi dari Dinas Pariwisata. Turnamen e-sport yang digelar sejak pagi hingga malam hari ini dibuka langsung oleh Muhammad Fikri Fanani Damanik selaku Kadis Pariwisata Kabupaten Simalungun. Ratusan gamers yang mengikuti kompetisi ini pun datang dari berbagai daerah, tidak hanya dari Sumatera Utara, namun juga Provinsi Aceh dan Pekanbaru. Panitia kegiatan menyebutkan kegiatan bergengsi bagi para pecinta gamers ini sendiri dibagi dalam 2 kategori, yakni e-sport Mobile Legends yang diikuti 32 tim dengan masing-masing tim sebanyak 5 orang peserta. Kategori selanjutnya adalah e-sport PUBG yang diikuti 21 tim yang ikut bertanding dengan jumlah sebanyak 4 orang untuk tiap peserta tim. Para peserta didominasi oleh anak-anak muda dan para pelajar dari Kabupaten Simalungun, Tebing Tinggi, Medan, Paluta, dan bahkan Provinsi Aceh hingga Pekanbaru. Juara Mobile Legends pada ajang ini pun berhasil diraih oleh tim Tengji Gaming asal kota Tebing Tinggi. Sedangkan untuk pertandingan PUBG berhasil dimenangkan oleh tim Pelatda Sumut yang berasal dari Medan.
Masing-masing peserta yang berhasil meraih juara 1 berhak mendapatkan trofi dan uang pembinaan sebesar 16 juta rupiah. Juara kedua memperoleh uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah dan juara ketiga berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar 7 juta rupiah. Sementara untuk kategori tim terbaik juga berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar 3 juta rupiah dari pemerintah Kabupaten Simalungun. Muhammad Klavi, salah satu peserta asal Kota Medan yang berhasil menyabet juara pertama dalam e-sport kategori Mobile Legends ini mengaku sangat senang dengan acara yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif Kabupaten Simalungun. Ia mengaku bahwa event seperti ini baiknya dapat sering digelar guna menyalurkan bakat anak-anak muda dan menghasilkan atlet-atlet muda. Terlebih event e-sport merupakan kejuaraan yang telah resmi dipertandingkan dalam berbagai kompetisi tingkat nasional, Asia, bahkan dunia. Muhammad Klavi pun mengaku sangat bangga dan berharap agar pemerintah daerah lain yang ada di Sumatera Utara dapat mencontoh Kabupaten Simalungun yang menggelar event-event bergengsi yang diperuntukkan bagi anak-anak muda. Senang lah Pak ya, karena bisa memenangkan hadiah kantor camat. Iya. Masih senang lah. Sulit nggak tadi lawan-lawan tadi? Semuanya cukup sulit. Sulit ya. Rencananya hadiah ini dibuat apa? Hadiahnya paling dikumpul buat ada yang keperluan lain. Oke. Adalah kegiatan game dalam artian yang positif. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun, Muhammad Fikri Fanani Damanik menyebutkan, pelaksanaan e-sport fest diikuti antusias sangat tinggi. Bahkan selama pertandingan yang digelar dari pagi hingga pukul 10 malam masih tetap berlangsung. Kedepan ia menyebutkan sesuai dengan arahan Bupati Kabupaten Simalungun, Radiapo Hasiolan Sinaga, event pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Simalungun akan terus digelar dan konsisten dilaksanakan. Hal ini sebagai upaya dari pemerintah Kabupaten Simalungun dalam mendukung anak-anak muda maupun para pelaku UMKM lainnya yang akan terus dilibatkan demi meningkatkan ekonomi warga di Kabupaten Simalungun ini. Selain pertandingan gamers anak-anak muda, kegiatan ini juga dimeriahkan sejumlah komunitas bikers, Vespa, dan anak-anak motor di wilayah Kabupaten Simalungun. Selanjutnya, kegiatan ini juga dirangkai dengan panggung musik hiburan dengan menampilkan band-band lokal dan lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis daerah Simalungun, yang puncaknya dimeriahkan oleh penampilan band Coconut Dancers asal kota Pematang Siantar yang mampu menghipnotis dan menghibur warga para pengunjung yang hadir dalam kegiatan ini. Bagaimana dengan rangkaian kegiatan hari ini, Pak? Rangkaian hari ini kita melaksanakan e-sport fest Piala Bupati Simalungun dari mulai hari pagi dari jam 9, diikuti oleh 350 orang peserta dalam 2 game yaitu Mobile Legends dan juga PUBG, dengan harapan ekonomi kreatif di Bupati Simalungun bisa berjalan dengan baik. Antusiasmenya tinggi karena tadi pertandingan juga sampai jam 9 hampir jam setengah 10 malam masih tetap berlangsung di finalnya. Jadi ini juga karena bertanding dari internal Simalungun dan juga dari peserta luar kota, ada yang dari Aceh dan juga dari Sulawesi. Sesuai arahan dari Bupati Simalungun bahwa event tentang ekonomi kreatif terutama game tetap harus dilestarikan untuk menguatkan kompetensi adik-adik kita yang komunitas game dan juga bisa membawa nama Kabupaten Simalungun, dan Simalungun bisa dikenal sebagai kabupaten yang tetap konsisten dan eksis untuk memberikan ruang yang besar dalam permainan game sehingga menghasilkan bibit-bibit game yang unggul untuk nasional dan juga internasional. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TVWeb mengabarkan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Rabu malam mengadakan pemilihan Bujang Gadis Fans ke-10 tahun 2024 yang diadakan di Pendopoan Bupati Oki. Pemilihan Bujang Gadis Fans ke-10 ini bertujuan untuk menyiapkan bekal generasi muda penerus bangsa yang mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negara, serta mempunyai nasionalisme yang tinggi dan ikut serta dalam menggalakkan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Oki. Dalam acara pemilihan Bujang Gadis tersebut dihadiri PJ Bupati, Asmar Wijaya, serta unsur Muspida yang disambut baik oleh ribuan warga Kabupaten Oki yang ikut menyaksikan dalam pagelaran pemilihan Bujang Gadis di bumi Bande Seguguk. Dalam rangka memotivasi dan meningkatkan peran generasi muda
dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, pemerintah Kabupaten Oki melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan kegiatan pemilihan Bidangkaris BNS10 tahun 2024. Semoga melalui acara ini nantinya kita dapat memilih Bidangkaris BNS10 Kabupaten Ogan Ilir yang tidak hanya sebagai pelengkap pemanis acara seremoni olahraga, namun harus menjadi contoh bagi anak-anak muda di Kabupaten Ogan Ilir serta dapat menjadi duta pariwisata dalam mempromosikan budaya dimanapun nantinya mereka berada. Pada adik-adik yang mau ini menjadi finalis BNS10, dapat berpesan jaga citra positif Bidangkaris BNS10, karena adik-adik akan menjadi panutan, akan menjadi contoh oleh pemuda, oleh masyarakat di Kabupaten Bakauheni. Dari Oki, Sumatera Selatan, Erda Suhaimi, TV mengabarkan. Puluhan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Batam atau UNIBA Angkatan 2021 kelompok VOMI 2 mengadakan Family Oriented Medical Education atau VOMI di Pulau Rempang, Cate yang dikenal dengan istilah kuliah kerja nyata. Nantinya para calon dokter muda ini akan menerapkan ilmu kedokterannya di tengah masyarakat. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam dengan kondisi jalan yang sulit, rombongan Fakultas Kedokteran Universitas Batam ini tiba di Kampung Tebing, Rempang, Cate, Kota Batam. Para mahasiswa disambut warga dan tokoh masyarakat sebagai bentuk rasa bahagia atas kedatangan para calon dokter. Kedatangan mereka di Desa Tebing, Rempang, Cate ini untuk mengadakan Family Oriented Medical Education atau FOMI, atau yang lebih dikenal dengan istilah kuliah kerja nyata. Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian, calon dokter ini juga membawa bantuan berupa sembako, kursi, pompa air, karpet masjid, gapura besi, door prize, ratusan nasi kotak, pembagian obat-obatan, penyuluhan jentik nyamuk, penyuluhan kesehatan, cek kesehatan gratis, senam bersama, perlombaan hiburan masyarakat, hingga gotong royong. Kegiatan ini merupakan kegiatan kurikuler mahasiswa kedokteran yang menerapkan ilmu kedokteran dengan pendekatan keluarga. Kegiatan ini juga menjadi implementasi dari program Kementerian Kesehatan melalui program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Kegiatan ini akan berlangsung selama 1 bulan lebih dengan 5 kali kunjungan kesehatan. Nantinya para calon dokter muda ini berinteraksi dengan masyarakat dan memberikan pemahaman pentingnya cara hidup sehat dan menjaga kebersihan terutama di lingkungan. Dosen pembina Fakultas Kedokteran UNIBA Kota Batam, Dr. Ibrahim mengatakan, mahasiswa bimbingannya sengaja memilih daerah terpencil yang cukup jauh dari jangkauan, dengan harapan dapat memberi manfaat dan membantu membangun kesadaran kesehatan masyarakat. Dan kami memang memilih tempat-tempat yang masih perawan ya seperti ini. Jadi masyarakat masih hidup dengan kerukunan pedesaan. Nah, ini gambaran Indonesia pada umumnya, masyarakat desa pada umumnya, itulah yang menjadi sasaran utama yang sekitar 80% ada di sana. Sementara Ketua Pelaksana FOMI Fakultas Kedokteran Anissa Zulkarnain mengatakan, selama kegiatan berlangsung, calon dokter yang turun ke tengah masyarakat akan memberikan berbagai pemeriksaan gratis dan memberikan konsultasi kesehatan kepada warga. Nanti akan ada kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan, seperti cek tensi, gula darah, dan jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya untuk saling berbagi kepada sesama dan memberikan edukasi dalam kesehatan bagi masyarakat setempat. Terima kasihlah kepada UNIBA yang telah melaksanakan KKN ataupun kuliah kerja nyata ya daripada mahasiswa. Kami ucapkan terima kasih. Kami membuka diri terkait daripada seluruh mahasiswa yang ada ber-KKN untuk di Kecamatan Galang, kami mensupport sepenuhnya. Apalagi ini kedatangan mahasiswa kita adalah mahasiswa yang kedokteran. Kami di wilayah Kecamatan Galang cenderung kekurangan tenaga medis untuk menangani yang sakit di masyarakat kita. Yang pertama kami merasa berterima kasih sekali atas kehadirannya UNIBA yang mengadakan kegiatan FOMI di kampung kami ini.
tidak bisa kami berkata apa-apa. Masalahnya betul-betul dari dibantu banyak sekali membantu kami, baik dari segi material maupun dari segi tata cara hidup yang sehat. Harapannya untuk acara FOME kali ini saya ngerasa kayaknya bagus sih, karena kan emang masyarakat emang membutuhkan apa yang diberikan sama mahasiswa, dan masyarakat juga menyambut antusias dengan kehadiran mahasiswa kita di sini. Jadi harapannya semoga FOME kedepannya bisa lebih baik dari ini dan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Pengurus Ormas Dewan Perwakilan Daerah DPD Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong MKGR Sumatera Utara masa periode 2021-2024 resmi dipimpin oleh Dharma Putra Rangkuti setelah terpilih dalam musyawarah daerah MKGR Sumut yang digelar pada Sabtu lalu. Dharma Putra yang sebelumnya menjabat sebagai PLT Wakil Ketua DPD Ormas MKGR dilantik oleh Ketua Umum DPP Ormas MKGR Adis Kadir di Ballroom Selecta Convention Hall Kota Medan. Pelantikan pengurus DPD Ormas MKGR periode 2021-2026 ini dihadiri oleh Ketua DPD Golkar Sumatera Utara Musa Rajeksah beserta jajaran dan pengurus Ormas, pendiri, serta yang didirikan Golkar. Ketua DPD Ormas MKGR Sumut, Dharma Putra Rangkuti mengatakan setelah dilantik, mereka akan melakukan konsolidasi hingga ke tingkat kecamatan serta memenangkan Pilkada 2024. Program prioritas kita ke depannya, pengurus MKGR Sumatera Utara yang baru dilantik, target pertama kita konsolidasi organisasi, di mana sampai bulan 9 insya Allah sampai di level kecamatan minimal 80% pengurusan kader MKGR terbentuk sampai di tingkat kecamatan se-Sumatera Utara. Dan insya Allah sampai bulan Desember sampai di tingkat kecamatan 100% di Sumatera Utara konsolidasi selesai. Tentunya kan meneruskan program-program daripada pemimpinan yang lama Pak Wagirin Amran. Terus kemudian program-program kita dari pusat sampai ke daerah kan sama, mendukung seluruh kebijakan Partai Golkar, dan itu kemudian melaksanakan tujuan utama dari MKGR, kegiatan-kegiatan membantu kegiatan religi, membantu masjid-masjid, gereja-gereja dan lain sebagainya. Di akhir acara, MKGR Sumut memberikan door prize 5 unit sepeda motor listrik dan hadiah 4 paket umroh kepada kader MKGR. Dari Medan, Sumatera Utara, Amid Aliozar, TV One mengabarkan. Pantai Legun di Pekonlok, Kecamatan Pulau Pisang ini mulai ditawarkan sebagai tujuan wisata bagi para pelancong yang tiba di Pulau Pisang. Sejumlah wisatawan nyatanya mulai melirik Pantai Legun, sebab selain memiliki pemandangan batu karang yang indah dan deburan ombak yang kuat, pantai ini juga menawarkan hamparan pasir putih yang cukup luas. Seperti 5 pekon lain di Kecamatan Pulau Pisang, Pekonlok juga tengah menjual potensi wisata untuk meningkatkan perekonomian warganya. Dahulu kala warga di sini sangat makmur ekonominya. Di tahun 1968, Pulau Pisang tercatat sebagai wilayah dengan pendapatan per kapita tertinggi di Provinsi Lampung. Kala itu, Pulau Pisang menjadi tempat transit kapal pengangkut cengkeh dari berbagai wilayah di Indonesia. Pulau ini juga dipenuhi kebun cengkeh pada masa kejayaan cengkeh hingga awal tahun 80-an. Meski cengkeh berangsur hilang, Pulau Pisang tidak pernah kehilangan keindahan alamnya. Sebuah potensi ekonomi yang tidak akan pernah habis jika bisa dikelola dengan baik. Kebetulan di Pekonlok ini ada namanya Pantai Legun. Seperti view batu karangnya dan
bersebelahan langsung dengan PU Pasir Putihnya. Harapan saya karena inilah satu-satunya yang bisa kita kembangkan, maksudnya itu aset yang tidak akan pernah bisa habis. Bagi pelancong yang menyukai ketenangan, Pantai Legun akan menjadi pilihan yang tepat. Di sini deburan ombaknya kuat serta spot pantai yang alami dan berbatasan langsung dengan perkebunan warga sungguh menawarkan sensasi kenyamanan tiada tara. Perjalanan ke sini naik apa berapa lama? Naik perahu dari Tembaka ke sini tuh sekitar 15 menit, Kak. Pantai ini bagus, terus damai, adem. Untuk pantainya alhamdulillah bersih, kita suka. Dari Kabupaten Pesisir Barat Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar pelaksanaan kegiatan Rembuk Stunting tahun 2024 dalam rangka melakukan komitmen bersama untuk pencegahan, pengendalian, dan penurunan stunting di kabupaten tersebut. Pelaksanaan kegiatan Rembuk Stunting ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Haji Zoni Waldi bertempat di Balai Harungguan, Jabanten Damanik, Perkantoran Bupati Simalungun di Ibukota Kabupaten Simalungun, Pematang Raya, Sumatera Utara, Selasa 28 Mei 2024 kemarin. Dalam Rembuk Stunting ini, Wakil Bupati Simalungun didampingi Dandip 0207 SML, Letkol Infanteri Slamet Fauzan, Sekda Kabupaten Simalungun, Esron Sinaga, Dinas BKKBN Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Mai Deborah Gultom. Dalam arahannya, Wakil Bupati Simalungun Zoni Waldi menyampaikan bahwa Rembuk Stunting ini bertujuan untuk melakukan komitmen bersama dalam pengendalian, pencegahan, dan penurunan stunting secara nasional. Hal ini disebutkan Zoni Waldi sesuai dengan instruksi Presiden RI pada tahun 2024 dengan target penurunan prevalensi stunting 14% dan saat ini Kabupaten Simalungun berada di angka 17,7% dan mengalami kenaikan sebesar 0,3%. Untuk itu disampaikan Wakil Bupati Simalungun, penurunan stunting tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun harus tetap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada. Untuk itu perlu dibuat perencanaan dan jadwal pelaksanaan serta intervensi serentak pencegahan stunting yang harus dilaksanakan dengan baik, termasuk data dan sasaran yang harus diverifikasi dan divalidasi bersama. Selanjutnya, Wakil Bupati Simalungun mengatakan, melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, dan edukasi bagi seluruh ibu hamil, termasuk bayi di bawah usia 5 tahun, dan calon pengantin harus dilaksanakan dengan baik dan rutin dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut, petugas juga harus langsung ke sasaran yang ada di nagori atau desa dengan melakukan pemantauan ibu hamil, pengawasan dan pemberian gizi bagi balita, dan sanitasi di lingkungannya masing-masing sebab gizi dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya anak. Untuk itu, Wakil Bupati Simalungun Zoni Waldi mengimbau kepada camat, pengulu, dan lurah di wilayah masing-masing harus aktif dalam menyiapkan makanan dan gizi kepada anak balita. Selanjutnya, tiap-tiap desa juga dapat mempergunakan alokasi dana desa untuk memberikan makanan tambahan bagi balita yang berisiko stunting di samping posyandu yang juga harus menjalankan pendataan dengan jemput bola, mendata, dan mendatangi rumah-rumah keluarga sasaran. Tujuan dari kegiatan ini untuk menyahut dari Perpres 72/2021 tentang penurunan pengendalian dan penurunan stunting secara nasional, di mana pada tahun 2024 ini Presiden kita Bapak Joko Widodo menginstruksikan kepada kita, amanah memerintahkan kepada kita semua agar nanti capaian stunting di tahun 2024 ini adalah 14%. Untuk itu Kabupaten Simalungun saat ini ini kita berada di 17,7%. Artinya ada 3,7% lagi untuk kita bisa mencapai target nasional tadi. Sasaran kita pertama yang tadi kita prioritaskan ke depan adalah bumilnya, ya. Karena pada dasarnya pengendalian stunting ini
adalah penanganan 1000 hari kehidupan. Artinya mulai dari hamil sampai dia berumur 2 tahun. Balita, ini sasaran utama. Untuk itu kita akan pantau kesehatan ibunya, kita pantau gizi, asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh. Kita pantau juga bagaimana dia sanitasi di lingkungan situ. Karena komponen ini gizi, kemudian pola hidup dan lingkungan sangat berpengaruh kepada lahirnya atau adanya anak-anak stunting. Karena itu parameter yang sudah sampaikan tadi harus kita tangani di secara baik. Barangkali ya stunting hari ini yang bisa kami sampaikan, tentunya kami berharap kerjasama dengan seluruh stakeholder, wartawan juga harus beritakan hal-hal seperti itu, dan pantau kegiatan-kegiatan yang dilaporkan. Saya kira baik, kita sangat fokus juga mendukung ini mudim pemerintah daerah kayak saya seperti dari Provinsi Simalungun. Jadi saya mengawali wilayah Simalungun Siantar, saya sangat mendukung. Ini memang perlu penanganan khusus karena yang pertama merupakan program pemerintah dan jangka panjang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah program untuk menuju Indonesia Emas. Jadi kemustahilan apabila kita untuk mencapai generasi yang mampu bersaing di dunia apabila dari mulai kandungan sampai umur 2 tahun dia kurang gizi. Ini sangat berat apabila nanti berkelanjutan dia terus terang tidak akan mampu bersaing di dunia internasional. Sehingga saya nanti akan mengerahkan babinsa kami, babinsa ini semua tersebar di seluruh wilayah Simalungun, bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan Naguri yang ada di situ, dengan stakeholder yang di situ, sehingga program ini dapat kita laksanakan sesegera mungkin, sehingga target 14% ini akhir tahun ini dapat tercapai. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari Jambi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar LKPD Bupati tahun anggaran 2023. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Batanghari kembali meraih WTP dari BPK RI Perwakilan Jambi sebanyak 9 kali secara berturut-turut. Rapat paripurna yang digelar di Gedung Aula Utama Kantor DPRD Kabupaten Batanghari ini langsung dibuka oleh Wakil Ketua 2 DPRD Ilhamuddin yang didampingi oleh Sekretaris Dewan atau Sekwan Muhammad Ali. Rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Batanghari, sejumlah anggota Dewan, unsur Forkopimda, para kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2023, pemerintah Kabupaten Batanghari hanya mampu merealisasikan anggaran sebesar 90,58% dari jumlah yang dianggarkan sebesar 1.578 miliar rupiah. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2023 telah disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dengan demikian kita berhasil mempertahankan opini WTP tersebut untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut. Batiar menyampaikan bahwa raihan tersebut merupakan hasil kerjasama yang baik antara semua stakeholder dalam pembangunan di Kabupaten Batanghari. Dari Batanghari Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tebo Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Ketua DPRD Kabupaten Tebo Jambi, Mazlan, membuka rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantaran perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023.
Dalam rapat tersebut turut dihadiri langsung oleh PJ Bupati Tebo, Wakil Ketua 1 DPRD Tebo, Sekretaris Daerah, para anggota Dewan, para asisten, staf ahli Bupati, unsur Forkopimda, dan para kepala OPD di lingkup Pemkab Tebo. Nah, tadi sudah dilaksanakan dan tinggal lagi melaksanakan penjadwalan tentang hearing. Itu akan dibahas antara komisi nanti dengan OPD. Nah, kalau habis itu nanti mungkin kita lanjutkan di Badan Anggaran dengan tim TAPD. Tapi melihat sikon. Dan ini akan ditindaklanjuti oleh teman-teman, rekan-rekan yang ada di DPR untuk melaksanakan hearing ya, terkait dengan anggaran-anggaran yang sudah dilaksanakan. Kita berharap pencapaian di tahun 2003 ini dengan predikat PTP, dengan tata kelola keuangan yang baik, kita diganjar oleh BPK dengan WTP. Untuk meningkatkan kembali PAD tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Tebo tahun 2024 ini akan terus meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggali sejumlah potensi yang ada di daerah. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Tarmizi TV One mengabarkan. Universitas Negeri Medan menggelar acara wisuda di gedung auditorium universitas tersebut. Wisuda periode Mei 2024 ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 29 dan 30 Mei 2024. Gelaran wisuda kali ini turut dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Negeri Medan, Profesor Dr. Baharudin ST.MPD, Ketua IKA Unimed, Jafaruddin Harahap SPD MSI, Ketua Senat, Sekretaris dan anggota Senat, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pasca Sarjana, Ketua Lembaga, seluruh fungsionaris, dosen dan staf akademik Universitas Negeri Medan, serta orang tua, wali, dan keluarga wisudawan. Pada wisuda periode ini, Universitas Negeri Medan mewisuda sebanyak 777 wisudawan yang berasal dari 41 lulusan program Pasca Sarjana dan 736 lulusan dari 7 fakultas, diantaranya Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan Fakultas Ekonomi. Kita harapkan karena di Unimed tahun-tahun terakhir ini kita memang menerapkan bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, kurikulum relevansinya dengan dunia kerja. Kemudian tentu kita bekali dengan menjawab tantangan yang berbasis 4.0 dan deskripsi 5.0. Oleh karena itu saya kira mahasiswa Unimed dan kita juga S1 sampai S3 itu kita berikan mata kuliah kepemimpinan. Mata kuliah kepemimpinan itu dimanapun dia berada nanti akan sebagai pemimpin di mana dia akan bekerja. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. PT Bakri Sumatera Plantation melaksanakan halal bihalal dan silaturahmi bersama dengan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah atau Forkopimda Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kegiatan ini dilakukan di Bakri Club yang berada di Head Office of BSP di Kota Kisaran. Acara ini dihadiri oleh Presiden Direktur PT BSP, Bayu Irianto, Vice Presiden Direktur PT BSP, Vinaya KBS, General Manager BSP Sumut 1, Ahmad Nelson Samosir, beserta dengan karyawan PT BSP. Bupati Asahan, Surya, yang berkesempatan hadir dalam acara itu menuturkan rasa bahagianya dengan silaturahmi ini. Dengan demikian, komunikasi antara PT BSP dan Pemda Asahan dapat terjalin dengan baik, sehingga dapat berdampak pada kemajuan warga Asahan. Tentu kegiatan ini harapan kita bisa dijalin terus komunikasi hubungan baik antara BSP dengan pemerintah Kabupaten Asahan. Karena kita tahu persis bahwa BSP ini lahan produksi perkebunannya ini cukup luas dan betul-betul sudah bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Asahan. Event ini kita merekatkan kembali hal-hal yang selama ini terlindas oleh rutinitas aktivitas
Nah, dengan adanya begini terbuka lagi ruang komunikasi kita dengan Pemda. Jadi kita sebagai warga negara kita berusaha di Asahan, Kisaran khususnya, kita harus berkontribusi terhadap kemajuan Kisaran, membantu pihak Pemda mewujudkan kota yang baik. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Sebagai perayaan puncak hari jadi peringatan HUT Kabupaten Lahat yang ke-155 tahun, pemerintah Kabupaten Lahat bersama DPRD menggelar rapat paripurna yang dihadiri oleh PJ Gubernur Sumsel, para kepala daerah, serta tamu undangan lainnya. Pada momentum hari ulang tahun Lahat ke-155, Kabupaten Lahat berhasil meraih pencapaian yang cukup baik. Semua itu dapat diwujudkan berkat kerja keras para pemimpin terdahulu dan sinergitas yang baik antar stakeholder. Agus Fatoni, PJ Gubernur Sumsel, sangat mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah Kabupaten Lahat dalam berupaya menjadikan Lahat berfaedah, bermartabat. Selain itu, pihaknya berharap agar Kabupaten Lahat dapat terus maju, agar dapat mempertahankan dan terus berinovasi meningkatkan kemajuan. Melaksanakan dan memperingati hari ulang tahun Lahat yang ke-155. Saya mengucapkan selamat kepada Kabupaten Lahat, sudah banyak capaian prestasi yang diperoleh, kinerjanya cukup baik, dan ini perlu terus kita pertahankan dan kita tingkatkan kembali. Sukses, Dirgahayu Lahat yang ke-155. Sementara itu, menurut Muhammad Farid, PJ Bupati Lahat mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lahat mengalami peningkatan, sehingga mampu menjadi kabupaten yang mengalami peningkatan tertinggi nomor 2 se-Provinsi Sumsel. Begitu juga sebagai generasi penerus. Kita melihat, merefleksikan bahwasanya perjuangan para tokoh-tokoh terdahulu membangun Lahat. Nah, ini kita sebagai generasi muda harus melanjutkan perjuangan para tokoh yang sudah mendahului kita, yang mana sudah memberikan fondasi yang kuat buat Lahat. Oke. Terima kasih, Pak. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, TV One mengabarkan.